Malam minggu, malam yang panjang, malam yang nggak disangka-sangka, impian saya akhirnya datang. Oh my God, kejutan apa lagi nih? Setelah malam kemarin ada gebrakan baru, yaitu ikut konferensi. Kali ini ngomongin impian coba. Kalau gitu aku berpantun juga ya Bu, malam minggu, malam yang berkesan. Tahukah Bu Uke, aku penasaran. Santai-santai. Gini loh Bu, kan Bu Yusefa sering cerita ya tentang salah satu idolanya Bu Yusefa yang sangat menginspirasi. Nah, karena sering dengar ceritanya, saya kan jadi penasaran gitu Bu, bisa pingin ngobrol juga dan belajar dari beliau. Oh, ini toh impiannya. Wah, Mm-mm. kalau gitu biar impian Bu Uke terwujud, kita segera sapa tamu kita yuk dan mulai ngobrol dengan beliau. Pasti Sobat Malming juga sudah tidak sabar. Halo Pak Iwan Syahril, kami panggilnya Pak nih biasanya ya. Cuman karena ini malam minggu, biar lebih afdol dan santai, kita panggil Bung Iwan saja kali ya. Ya, Gimana nih? Halo Bung Bu Iwan. Halo Bu Uke, apa kabar? Selamat malam minggu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah ini yang membedakan sebenarnya Bung Iwan. Kalau saya sama Bung Iwan mungkin malam minggunya nggak begitu kesepian ya karena ada keluarga gitu. Nah ini yang tertawa lebar ini sudah mulai merasa tersindir ini. Malam minggu Bu Uke bagaimana Bu? Malam minggu saya selalu seru kan ada Bu Yusefa. Jadi memang sebenarnya podcast ini tercipta untuk Bu Uke, Bung Iwan ya, untuk menemani beliau. Menemani malam minggu saya gitu. Betul. Produktif malam minggunya. Betul. Daripada saya dicurhatin yang galau-galau, mendingan saya bikinkan wadah podcast ini. Ya, jadi baik. Bung Iwan, terima kasih banyak waktunya. Di tengah-tengah kesibukan masih bersedia menyempatkan diri untuk ngobrol santai bareng Sobat Maming. We really appreciate it. Ini kayak masih belum percaya ya saya kalau ternyata ada Bung Iwan yang meluangkan waktu ngobrol bareng kita gitu Bu Yusefa di malam minggu ini. Jadi tidak lagi kelabu. Coba cubit-cubit dulu Bu. Cubit dulu. Ini biar sadar. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bolehkah Bung Iwan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, terima kasih Bu Uke. Nama saya Iwan Syahril. Saya saat ini diberi amanah sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mau ada anak 2. Istri. Tadi kita baru sempat ngobrol sebelum off air, sebelum on air, anak saya kuliah 1 baru keterima di Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga dan 1 lagi masih kelas 2 SD. Jaraknya 10 tahun. Wow, jadi sama yang saya. Udah mulai menjauh, udah mulai sama teman-temannya, yang ini nih masih sama ayah ibunya, ayah bunda. Masih tetap ya. Oh, ini inspirasi berarti ya. Nah, Bu Yusefa, bentar lagi. Untuk kok jarakin 10 tahun gitu ya. Jadi di saat yang besar sudah punya kehidupan sendiri, masih ada si kecil yang menemani kita ya. Good strategi Bung Iwan. Iya. Saya menunggu kabar baik deh Bu. Dulu waktu di akhir tahun pertama loh Bu Yusefa. Saya udah lewat berarti. Akhir tahun ini udah tahun kedua berarti. Oh iya. Oke, tahun kedua masih bisa. Baik. Nah, jadi ada 2 PhD nanti Bu Yusefa. Oh gitu. Ya, PhD dari ini sama pernah hamil di sini. Baiklah. Sesi curhat dimulai loh. Nah, Bung Iwan kalau boleh tahu sebelumnya Bung Iwan ini apakah asli dari Jakarta atau dari kota lainnya? Saya lahir dan besar di Padang, Sumatera Barat, lalu meninggalkan Padang ketika kuliah S1. Memang kalau di Padang itu budayanya merantau ya, jadi entah kenapa waktu selesai SMA itu saya pokoknya niatnya adalah pokoknya keluar dari Padang gitu. Jadi akhirnya merantau dan kuliahnya akhirnya di Bandung, di S1-nya di Universitas Padjadjaran jurusan Hubungan Internasional. Oh, saya kira tuh dari pendidikan bahasa Inggris loh Pak Iwan tuh.
Enggak, saya hima salju Bu ke Ya himpunan itu. mahasiswa salah jurusan. Saya nyadarnya udah telat gitu. Kalau sebenarnya panggilan jiwanya itu adalah di pendidikan. Oh gitu. Nah, BTW nih Bung Iwan, saya mau mengquote dari Wikipedia bahwa di situ dituliskan kalau kecintaan Bung Iwan kepada dunia pendidikan membuat Bung Iwan memilih menjadi guru dan mendalami bidang ilmu pendidikan guru. Nah, kenapa guru gitu Bung Iwan? Ini kayak seperti tadi yang saya sampaikan, ini susah ini Bu. Ini pertanyaan tentang hati ya. Kalau ditanya kenapa jatuh cinta gitu, Iya, susah kan cari iya. jawab apa. Aduh. Hati yang berbicara kan itu udah susah lah dengan logika kan. Nah, Tuh kan? saya nggak tahu, saya nggak tahu kenapa saya jatuh cinta sama pendidikan dan menjadi guru gitu ya. Kalau mungkin kalau dicocok-cocokkan ya jawabannya ini kan gitu ya, kalau kita jatuh cinta ntar kan cocok-cocokin orangnya kayak Nah, Iya, iya. baik, Semuanya baik. yang nggak cocok aja harus cocok gitu ya, Bung ya. horoskop dibaca gitu kan supaya oh benar ini cocok ini sama saya gitu. Aduh. Waktu kuliah di HI itu banyak apa ya, kan kalau di HI itu kita belajar semua ilmu sosial bisa dibilangnya. Jadi ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu budaya, statistika, dan semuanya lah, macam-macam. Nah, kemudian saya teringat ketika belajar tentang sistem budaya dan sistem sosial, lalu sistem politik. Kayaknya permasalahan Indonesia itu ada di permasalahan orang manusianya, terutama masalah mentalitas dan kapasitas. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa harus dibenahi nih pendidikan, karena dalam konteks diplomasi atau dalam konteks dengan interaksi dengan dunia internasional, bidang lingkungan, bidang keamanan, dan lain sebagainya, ya butuh SDM yang bagus, dan SDM itu bukan hanya punya kapasitas, tapi yang lebih penting karakternya gitu. Nah mungkin kenapa jadi guru, saya juga nggak tahu, mungkin kepleset nggak sengaja, terus wah ternyata suka. Ayah saya memang guru, lalu kemudian dari keluarga saya, om tante banyak yang jadi guru. Terus saya sebenarnya nggak niat jadi guru, namun ketika ikut pertukaran pemuda ke Kanada, saya di Kanadanya bekerja di sebuah sekolah gitu. Di situ saya melihat, wah ternyata pendidikan bisa beda ya gitu, dan menarik bagi saya gitu. Nah, ketika saya pulang, tadinya nggak ada kepikiran mau jadi guru sih, tapi saya ingin bahasa Inggris saya nggak hilang gitu. Habis program di Kanada kan bahasa Inggris kan lumayan bagus, jadi harus terus praktek ya udah ngajar bahasa Inggris. Nah ternyata mengajar bahasa Inggris itu saya menemukan bahwa saya kok suka ya ngajar bahasa Inggris gitu. Nah itu yang sesudah selesai kuliah saya tetap di Bandung karena saya nggak mau ke Jakarta sebenarnya. Saya menghindari tinggal di Jakarta nih sebenarnya. Pada saat ini saya terkena karma harus di Jakarta. Saya ingin tinggal di Bandung dan saya melihat bahwa jadi guru tuh asik gitu ya, dan apa ya, tantangannya tuh selalu berbeda-beda gitu. Jadi saya menikmati jadi guru dan menikmati kota Bandung. Ya udah, mungkin walaupun tadinya saya berpikir untuk membantu Indonesia dalam SDM gitu ya, dalam pembangunan SDM sumber daya manusia, saya pikir kontribusi saya ingin jadi bagian dari solusi. Jadi dari saya jadi guru, mungkin murid-murid yang saya ajar bisa menjadi orang-orang yang lebih baik gitu ya. Dan itu saya menemukan nanti di literatur ketika saya udah belajar pendidikan, menemukan itu namanya psychic rewards ya. Jadi kalau psychic rewards of teaching, ini kalau dalam sociocultural of education atau sociocultural of teaching, seorang itu kalau memang senang jadi guru itu, salah satunya sebenarnya bukan karena duitnya justru, tapi karena psychic rewards itu. Jadi ada semacam kepuasan batin yang saya rasakan, dan bagi saya kalau kita di bidang apapun, saya percaya ya Tuhan akan terus memberikan jalan yang baik buat kita gitu. Selama kita terus berupaya untuk jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi saya cuma ingin simple jadi guru, terus kemudian jadi guru yang baik, yang bisa terus belajar gitu. Tuh kan Bu, tak bisikin Bu. Itu loh kenapa saya mengidolakan beliau loh Bu. Iya, ini baru sepertiga malam aja tuh saya udah rasanya. Tapi saya tuh udah berkobar lagi loh. Keren Bung Iwan. Tuh, menjadi guru yang baik. Iya, jadi guru. Banget.
Ya, Oh, itu sebenarnya impian saya juga, Bung Iwan. Jadi saya memang kenapa mau jadi guru ya itu karena saya pengen menjadi guru yang baik, yang paling nggak bisa berguna untuk 1-2 murid saya. Itu aja sih cita-citanya gitu. Kalau ternyata bisa berguna lebih dari 2 murid, berarti ya alhamdulillah. Tuh. Baik-baik. Nah, lalu kalau dari segi penelitian dan publikasi, kami juga melihat Bung Iwan cukup banyak ya melakukan penelitian dan beberapa publikasi seputar teacher education, khususnya pada penyiapan calon guru dan juga pengembangan keprofesionalitasan guru. Nah, mengapa memilih bidang ini untuk ditekuni, Bung Iwan? ya, gini Bu Yusefa, waktu saya belajar jadi guru yang baik itu ternyata jadi guru yang baik itu tidak mudah ya. Lalu saya tadinya saya pikir jadi guru yang baik berarti memahami muridnya gitu ya, gaya belajar macam-macam, terus kemudian kita punya strategi macam-macam. Ternyata nggak cukup. Ternyata guru itu harus terus untuk belajar. Nah, saya belajar tentang bagaimana guru belajar. Kemudian saya menemukan bahwa guru belajar, tapi belum tentu belajarnya guru itu membawa perubahan ke dalam pengajarnya gitu, kepada anak muridnya. Dan kemudian beberapa teks yang saya baca itu bisa ada kajian historis dari, saya lupa nama bukunya itu, tapi intinya adalah 100 tahun reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Oh, Tinkering Towards Utopia dari Tayak and Cuban. Itu dia melihat 100 tahun, jadi 1 abad reformasi pendidikan di Amerika, dan dia juga melihat ke proses yang terjadi di beberapa bagian dari dunia yang lain, tapi salah satu poin intinya itu adalah kenapa sudah terlalu banyak, so many reforms, so little change. Terlalu banyak reformasi, tapi kok yang berubah itu kalau kita lihat dari sejarah itu ya, timeline-nya itu kok nggak banyak gitu ya. Kalau time lapse ya, kalau di kamera itu dicepetin gitu ya. Kok situasi 100 tahun yang lalu tuh mirip aja sama yang sekarang gitu. Lalu kenapa seperti itu gitu? Padahal guru kan belajar terus, banyak program pelatihan dan sebagainya. Jadi itu akhirnya saya juga refleksi ke Indonesia, saya lihat wah guru-guru kita banyak trainingnya tapi kok ngajarnya sama-sama aja gitu ya. Jadi pertanyaan saya kemudian muncul bagaimana caranya guru belajar yang membawa pada perubahan gitu. Jadi ini lebih ke teacher learning atau teacher education secara general. Jadi mulai dari calon guru sampai kemudian ketika menjadi guru itu perlu dilihat kontinuumnya, dan ternyata itu juga tidak mudah. Saya kemudian belajar dalam konteks beberapa negara, lalu pada akhirnya pertanyaan saya kepada bukan hanya terjadi di dalam sekolah, tapi kita harus memahami kebijakan secara umum, ekosistem secara umum. Karena saya guru, jadi saya pasti lebih bergerak kepada apa yang terjadi di ruang kelas di sekolah gitu. Namun semakin lama semakin saya menyadari kita perlu memahami dalam konteks kebijakan, karena kadang-kadang ini cuma masalah komunikasi dalam kalau secara sederhananya menurut saya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan pada pengambil kebijakan, dan pengambil kebijakan juga harus bisa berkomunikasi apa yang dijadikan sebagai latar belakang sebuah kebijakan. Jadi karena kebijakan itu bergerak dalam ruang yang lebih kompleks gitu ya. Nah ini yang menurut saya saya belajar tentang pendidikan guru, calon guru maupun guru yang sudah mengajar, supaya bagaimana caranya pembelajaran guru belajar itu bisa membawa pada perubahan. Pada akhirnya yang kita inginkan adalah perubahan kepada murid-murid kita gitu, anak-anak kita. Jadi bukan sekedar gurunya belajar terus, wah saya sudah berubah gitu ya, tapi yang lebih penting adalah anak-anak muridnya seperti apa dampaknya. Ini puzzle yang pada saat ini saya pun juga ketika diberi amanah pada saat ini, itu jadi pertanyaan paling kunci gitu. Bagaimana guru belajar, bagaimana menciptakan kesempatan guru belajar dulu, karena ternyata Indonesia cukup punya masalah dengan kesempatan, opportunities to learn dari guru-guru kita, banyak yang nggak dapat pelatihannya itu 4L, lu lagi gitu ya. Padahal masih banyak nih yang nunggu antrian untuk bisa belajar. Nah, ketika belajar, bagaimana belajarnya itu bisa membawa perubahan yang kemudian berdampak kepada murid. Itu puzzle-nya kira-kira Bu Yusef. Ini menarik sekali ya Bu. Saya baru mendapatkan insight yang seperti ini juga dari Pak Iwan gitu, bahwa kita tidak kemudian hanya melihat
yang ada di dalam kelas, tapi juga ada hal-hal lain gitu Pak yang terkait. BTW Bung Iwan, ini saya terus jadi penasaran juga kalau menurut Bung Iwan, kondisi dan kemampuan para guru di lapangan sekarang itu seperti apa gitu. Kemudian apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para guru dan calon guru. Momentumnya ini lagi positif banget Bu, ke kondisi saat ini di lapangan. Ini sesuai ya dengan Hari Guru Nasional ya. Kita kan baru memperingati Hari Guru Nasional kemarin 25 November ya. Temanya itu bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Nah, tema ini dipilih berdasarkan refleksi kita terhadap kondisi di lapangan, yaitu guru-guru di Indonesia pada saat ini itu sangat luar biasa, momentum belajarnya itu terpicu oleh pandemi. Jadi gara-gara pandemi ini, dan saya yakin di seluruh dunia pada saat ini sedang mengalami disrupsi yang luar biasa, guru-guru di Indonesia itu bergerak selalu ada webinar-webinar setiap hari, nggak habis-habis gitu, malah sekarang udah jadi podcast gitu ya, ada Saturday dan lain sebagainya. Berbagai moda lah, pokoknya ada berbagai moda. Jadi pertama, ada momentum belajar yang sangat tinggi. Saya bisa ada beberapa data yang bisa saya share di sini adalah kemarin kita mengeluarkan sebuah program di bulan Oktober untuk membantu bagaimana mengimplementasikan kurikulum darurat. Dan program ini sifatnya volunteer, sukarela. Jadi siapa aja bisa ikut gitu ya, tidak ada surat tugas atau mandat gitu, jadi bebas. Nah, saya berkata kepada staf saya, kita bisa nggak ya untuk mencapai 100.000 itu bulan Oktober, di bulan Desember gitu. Jadi di akhir tahun tuh udah minimal 100.000 deh biar nggak malu-maluin gitu ya. Ternyata dalam waktu 10 hari angka 100.000 itu tembus. Itu saya kaget. Artinya guru-guru Indonesia pertama tuh pengen belajar gitu. Jadi ketika diberikan kesempatan opportunities to learn, mereka tuh pengen belajar. Nah, bagaimana mengelola belajar itu nanti supaya berdampak. Tapi poin saya di sini adalah momentum belajarnya ini sangat luar biasa. Mereka bersemangat. Dan belajarnya itu orientasinya bukan sekedar untuk selesai tugas, dapat angka kredit gitu ya. Namun lebih untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan. Karena masalah sekarang kan sangat kompleks dalam masa pandemi ini. Ini membuat frustasi semua guru-guru yang sudah terbiasa dengan rutinitas yang sebelumnya seperti itu terus ya. Sekarang tiba-tiba nggak ada rutinitas itu yang bisa bekerja gitu. Harus belajar kan. Belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Itu 3 kata kunci. Belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Dan kita lihat ini sangat masif. Dan juga ada harapan, jadi pertama belajarnya orientasinya kepada murid, bagaimana memecahkan solusi, dan yang ketiga penggunaan teknologi ini memberi harapan. Karena kita tahu dari revolusi industri 4.0, teknologi itu adalah alat atau tools yang jadi game changer. Teknologi nggak bisa gantiin guru yang baik ya, itu udah pasti. Namun teknologi bisa menjadi alat untuk membantu pengajaran yang lebih baik. Nah, kecemasan guru-guru Indonesia pada saat ini dengan teknologi ini menurun secara drastis. Dan sebenarnya permasalahan di guru-guru Indonesia sebelumnya dalam adopsi teknologi itu bukan kemampuan, tapi kecemasan, the anxiety. Jadi mental block dulu. Jadi ketika udah teknologi, tiba-tiba udah ada mental block, udah nggak bisa gitu. Dan langsung ya udah nggak mau gitu, yang seperti yang lain, yang biasa aja lah gitu ya. Namun sekarang mau nggak mau terpaksa. Nah, lama-lama karena terpaksa, pandeminya lama kan, jadi harus mau nggak mau terus melakukan itu, terbiasa. Sekarang terbiasa dan udah menjadi banyak eksplorasi, dieksperimentasi ini dan itu. Yang tadi saya bilang efektivitas nanti dulu, kita bisa itu nanti dikejar lah. Sama kayak belajar pada umumnya, belajar itu kan nggak langsung kayak misalnya mengendarai mobil gitu ya, bisa langsung belajar mobil langsung wah drivingnya langsung lancar gitu, itu tegang dulu mau belok-belok itu susah gitu ya, ini antara kopling, gas, rem gitu dan sebagainya, itu perlu pembiasaan. Namun semakin terus kita berani, jadi ini mindset ya, ini lebih kepada mindset, semakin kita mau untuk belajar, semakin kita juga mau untuk mencoba teknologi-teknologi ini dan kolaborasi berbagai bentuk kolaborasi. Indonesia punya harapan yang sangat luar biasa positifnya. Mudah-mudahan momentum ini bisa terus kita jaga
dan bersama-sama kita terus jaga dengan Aira. Amin, amin. Amin. Jadi penuh harap ini. Iya, penuh harap kata kunci malam minggu. Sama kalau saya lihat tuh ini Bung Iwan, sebenarnya tuh ada semacam kerinduan bagi para guru ya sebenarnya untuk memiliki kesempatan belajar, tetapi mungkin dalam situasi yang tidak melulu sama. Kalau dulu ya, mungkin saya pikir kalau dulu kan kesempatan belajar itu seperti yang Bung Iwan tadi katakan, ya apa tadi 4L itu ya, lu lagi gitu. Lalu mungkin birokrasinya juga sedikit sulit ya. Jadi misalnya saya ingin belajar tetapi harus melalui birokrasi yang tidak mudah begitu. Nah, kesempatan belajar saat ini di pandemi itu saya rasa jauh lebih mudah karena itu tadi sumber-sumber belajar pun sudah banyak sekali ya. Dan saya lihat kalau webinar-webinar itu semangat guru-guru itu luar biasa sekali. Jujur saya sendiri salut. Jadi memang tidak banyak yang bisa saya lakukan saat ini karena saya hanya bisa melihat dari jauh ya. Tapi saya sungguh salut dengan guru-guru di belahan dunia Indonesia itu dengan semangatnya yang luar biasa. Mereka mau mencari sumber belajar dimanapun itu setiap hari. Meskipun juga di saat mereka harus belajar itu mereka ada tanggung jawab yang saya rasa lebih besar sekarang ini saat pandemi ya. Jadi kalau dulu kan secara rutinitas yang menyiapkan pengajaran, masuk kelas, mengajar, koreksi, selesai ya. Tapi persiapan belajar di situasi seperti ini kan sebenarnya tidak mudah. Apalagi mereka yang baru mulai belajar untuk penggunaan teknologi itu tadi. Tapi salut, keren-keren. Nah, tadi ada 2 kata kunci ya Bu Uke ya. Tadi yang tadi disebutkan itu apa Bu? Yang mana? Belajar, berbagi, berkolaborasi. Bukan, di malam minggu tadi itu. Oh, itu juga belajar, berbagi, dan berkolaborasi, Bu. Sendiri gitu mah ya. nggak bisa. Plus kerinduan itu tadi ya. Oh ya, siap. Jadi Bu Uke ini harus sering-sering dibikin baper Bung Iwan ya, biar ingat gitu loh, biar malam minggunya segera ada perubahan. Guru aja sudah banyak yang berubah loh Bu, masa statusmu nggak berubah? Gitu. Oh, kan kata Bung Iwan step by step, Bu. Iya, yang penting belajar terus sih. Iya, but yours is like too many steps. Baik. Nah, gini, karena podcast kami ini fokusnya lebih ke literasi dan extensive reading ya, Bung Iwan. Nah, sekarang kami mungkin akan seperti tadi, ibaratnya latihan nyetir itu beloknya akan sedikit menukik ya. Kami ingin tahu juga nih, Bung Iwan, sebenarnya bagaimana peran literasi di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, ini mungkin info ini penting juga untuk para guru-guru yang sedang mendengarkan Saturday with ini bersama-sama dengan Bung Iwan saat ini. Bu Yosefa, pertanyaannya literasi di dunia pendidikan ya? Iya. Bukan literasi di in dunia general pendidikan. dulu. Kalau literasi di dunia percintaan gimana? Itu nanti beda podcast lagi, Bung Iwan. Khusus nanti kita. Itu nanti tinggal saya kirim-kirim novel-novel gitu aja, Bung Iwan, setiap Sabtu pagi gitu kan. To-do list baca 5 novel gitu. Jagoannya ini nih Bu Yosefa nih jagoannya nih. Oke. Nah, literasi dunia pendidikan ya. Literasi dunia pendidikan itu literasi ini kan kompetensi fondasi sebenarnya yang salah satu cirinya itu adalah literasi itu it's across content area. Jadi itu ada di semua konten sebenarnya. Jadi bukan hanya terbatas di bidang pemaknaannya itu di bahasa ya, seperti mungkin banyak yang melihatnya seperti itu, tapi ini ada di semua mata pelajaran dan bahkan nanti ketika kita memasuki dunia kerja itu ada di semua bidang pekerjaan. Jadi literasi ini dalam paradigma literasi yang sekarang itu maksudnya itu adalah bagaimana kita meaning making, pembentukan makna. Nih dokter literasi akan bisa menjelaskan lebih jauh karena saya belajarnya dulu waktu masih inilah yang levelnya level master. Kalau dokter kan lebih dalam ya. Apalagi kalau Ohio State itu dalam banget itu. Tapi itu intinya adalah tentang meaning making, pembentukan makna. Nah, itu ada di semua mapel, ada semua teks, semua genre, namun dengan moda yang berbeda-beda.
Dan ini ada how we receive information, menerima informasi, receive meaning, dan kemudian produce meaning. Jadi memproduksi makna. Jadi ini ada kemampuan untuk dua-duanya. Kita bisa mengkomunikasikan makna dan kita bisa memahami makna yang dipengaruhi oleh berbagai hal, sosiokultural, budaya, identitas, ya, semua itu mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan sebuah makna. Nah, karena itu literasi ini sangat penting sekali dalam dunia pendidikan, mau itu di bidang engineering, mau itu bidang bisnis, mau itu di bidang bahasa dan lain sebagainya, seni budaya. Literasi itu adalah penting, dan literasi ini bisa dalam bentuk bermacam-macam. Jadi modanya bisa audio, bisa modanya itu visual atau audio visual dan lain sebagainya. Nah, inilah pemahaman literasi yang ada pada saat ini. Nah, kenapa penting dalam dunia pendidikan? Karena siapapun itu dalam pemangku kepentingan, terutama murid dan guru, mereka bergerak dalam ruang yang harus terus menerima makna dan mencoba memproduksi makna, baik itu dalam bentuk komunikasi lisan atau komunikasi secara tertulis dan sebagainya, sehingga kita memang mencoba pada saat ini di Indonesia arah dari kebijakan pendidikan, bagaimana kita melihat adanya pergeseran kualitas itu dengan ada 3 kan, asesmen nasional itu literacy, numeracy, dan karakter. Jadi literasi ini menjadi sentral, dan pada saat ini banyak sekali kita lihat mulai tumbuhnya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mencoba untuk menghadirkan literasi, walaupun yang dalam pemahaman saya, pengamatan saya masih banyak miskonsepsi ya. Makanya kita mau Bu Yosefa cepat-cepat pulang juga, biar nanti bawa ilmunya, supaya nggak miskonsepsi ini nggak terjadi gitu. Dan ini yang kita perlu sekali untuk penguatan kapasitas ekosistem literasi kita di dunia pendidikan kita, untuk yang memiliki orang-orang yang memahami tentang ilmu literasi dan mengembangkan program-program literasi nantinya. Dan program-program literasi ini kan juga sudah didukung sekali gitu ya, Bu Iwan, oleh pemerintah karena programnya banyak gitu kan. Kemudian ada GLS juga. Ada GLS juga, iya betul. Kemudian komunitas-komunitas juga banyak sekali sekarang yang mendukung penguatan literasi untuk masyarakat gitu ya. Jadi menurut saya kok sudah banyak yang mendukung gitu. Tapi mungkin Bung Iwan bisa share juga ke Sobat Malming yang sekarang sedang mendengarkan, kira-kira peran pemerintah terutama di bidang Bung Iwan dalam mendukung praktek literasi itu seperti apa? Kalau di bidang saya, guru dan tenaga pendidikan, tentunya kita bagaimana pertama memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru dan kemudian pendidikan calon guru yang berbasis literasi. Ada literasi dalam konteks kita mendiskusikan literasi, tapi juga ada yang menekankan pada kegiatan berliterasi. Jadi yang kita lihat adalah engagement-nya, bukan kepada pemahaman secara konten tentang literasinya, tapi tentang engagement. Pembiasaan untuk berliterasi ini tentunya harus dimulai dari guru, karena guru ini adalah teladan. Menjadi guru itu harus menjadi teladan. Itu kontraknya guru, jadi guru itu harus menjadi teladan. Ketika kita ingin literasi kepada murid-murid kita, berarti guru-gurunya dong yang harus berkegiatan untuk berliterasi gitu. Nah, kami melalui Badan Bahasa sebenarnya yang lebih banyak kegiatan untuk literasi ini, terus mendorong apakah mungkin dari misalnya membantu dari produksi buku-bukunya, atau mungkin juga dari bagaimana komunitas-komunitas mengadakan kegiatan-kegiatan yang menggerakkan sekolah-sekolah untuk berliterasi. Jadi guru-gurunya ini adalah, kalau kembali kepada guru, harus terus untuk dibawa awareness-nya, supaya berkegiatan dengan literasi. Jadi engagement-nya itu ada. Karena seperti halnya belajar itu kan kalau kita mengalami sendiri itu lebih powerful ya, lebih bermakna ya, daripada kalau kita hanya baca gitu. Tapi kalau kita mengalami sendiri, kemudian bisa berefleksi, dan muncul budaya literasi dari situ, itulah yang kita harapkan pada akhirnya. Jadi optimis sekali ya Bu Uke ya.
penuh harap itu tadi. Oh, maksudku optimis kalau Pak Iwan dan Bapak Ibu yang saat ini berada di pemerintahan bisa membawa perubahan yang sangat positif di dunia pendidikan gitu Bu Uke, maksudku optimis. Loh iya Bu, saya mau bilang insya Allah amin gitu loh. Ini kita pada persepsi yang sama kan ya Bu Uke ya? Bukan karena malam minggu kan ya? Enggak, kalau ini saya aware Bu. Awareness-nya berarti sudah cukup baik ya. Baik. Nah, Bung Iwan, kira-kira pesan apa nih untuk guru-guru dan calon guru di Indonesia? Pesan buat apa? Pesan secara umum ya? Iya, secara umum. Kalau saya pesan secara umum, kita kembalikan aja kepada semboyan yang sering digaungkan tentang Ki Hajar, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Bahwa menjadi guru itu adalah menjadi seorang teladan. Itu hal yang perlu digarisbawahi. Menjadi guru itu bukan sekedar tentang berbicara tentang assessment, berbicara tentang kurikulum, tapi menjadi guru itu adalah menjadi bekerja untuk pembangun peradaban. Kita pembangun peradaban. Jadi teladan yang kita maksudkan di sini tentunya adalah bagaimana kita ingin melihat SDM Indonesia ke depannya, dan itu yang kemudian dicontohkan atau menjadi teladan kepada para guru. Kalau kita ingin murid-murid kita itu sebagai pembelajar yang sepanjang hayat, maka guru pun menjadi pembelajar yang tak berkesudahan. Lalu yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Jadi guru itu sebenarnya menjadi guru adalah menjadi pembangkit semangat, membangun karsa. Jadi membangun semangat, bukan melemahkan semangat. Jadi bagaimana kita terus membangun ruang-ruang keingintahuan, merawat keingintahuan dari para peserta didik adalah hal yang sangat penting menjadi seorang guru. Jadi itu filosofi yang sangat kental yang dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, berarti mendorong supaya menjadi mandiri, menjadi merdeka. Jadi jadi guru adalah sebenarnya untuk jadi jembatan bagi para murid-murid kita supaya menuju kemandirian, supaya menuju orang-orang yang bisa self-regulated, yang bisa memiliki sebuah mimpi, yang bisa kemudian mengatur dirinya untuk mengejar mimpinya. Dan saya rasa sebagai teladan, guru pun juga harus memiliki mimpi, seperti yang diinginkan kepada murid. Jadi kita kembalikan aja ke situ, menurut saya itu udah dalam sekali. Guru-guru Indonesia berlomba-lomba menjadi teladan, membangkitkan semangat, dan kemudian memberdayakan murid-murid supaya mereka mandiri atau menjadi manusia-manusia yang merdeka. Luar biasa. Ini nanti langsung jadi caption gede-gede nih waktu di video YouTube-nya gitu ya. Keren-keren. Tapi jangan sampai nutupin wajah Bu Uke ya, caption gede-gedenya. Karena secret admirer di luar sana nggak bisa lihat wajah Bu Uke yang glowing. Kan bisa di ini Bu, di screenshot ya. In background. Malah apa. Kalau ini Bung Iwan untuk IERA, apakah ada pesan yang ingin disampaikan juga? Ada dong, IERA. IERA, saya ingin IERA atau menghimbau IERA semakin aktif, dinamis, menjadi menggerakkan roda-roda perubahan untuk literasi Indonesia semakin baik dalam ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih merasakan the pleasure of reading. Jadi reading for fun. Ini waktu terakhir saya ketemu sama Bu Yusefa, saya ingat saya mencontohkan kayak kita lagi dengerin Spotify gitu ya. Jadi ada playlist nih gitu. Wah, nggak enak nih, ya udah. Jadi nggak ada beban gitu menikmati musik seperti baca seperti itulah harusnya gitu. Kita punya opsi nih mau baca apa. Dan kita membaca tuh ya ketika kita menemukan wah ini menarik, ya udah kita ikutin terus ya, Allah gak menarik ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada beban bahwa keharusan membaca itu sebagai sebuah tugas gitu, tapi sebagai hal yang fun gitu. Jadi untuk menguatkan kemampuan literasi, reading for pleasure, reading for fun seperti yang terus dikampanyekan oleh IERA
adalah hal yang akan sangat penting sekali buat ekosistem pendidikan Indonesia. Jadi teruslah jadi penggerak untuk literasi yang lebih baik buat ekosistem pendidikan Indonesia. Mantap nih. Saya yakin teman-teman IRA pasti tambah semangat gitu untuk terus bisa bersinergi bersama dengan pemerintah dan membantu meningkatkan minat baca dan literasi guru serta para murid di Indonesia. Kami mohon doanya dari Bung Iwan semoga tetap istiqomah. Ini kok kayak itu ya, kayak mohon doa restu sama orang tua gitu loh. Iya kan latihannya dari situ dulu nggak apa-apa. Aduh, semakin malam semakin oleng Bu Uka, kembali oleng. Iya. Ini sebenarnya masih pengen ngobrol banyak ya, tapi karena waktunya terbatas nih, kita harus akhiri nih obrolan kali ini. Ini masih ada waktu untuk trivia questions nggak sih Bu? Biar sekali-sekali Bung Iwan tuh dibuat mikir gitu loh. Soalnya boleh sih. Cepet-cepet bisa ya Bu ya. Aja gitu. Ya cepet ya. Oke, cepet ya. Oke, Bung Iwan, kami punya 2 pertanyaan. Mohon dijawab dengan cepat, tidak boleh berpikir terlalu lama. Kita tes tuh, yang namanya Bung Iwan ini bisa nggak? Gitu. Baik, pertanyaan pertama. Apa buku favorit Bung Iwan? Buku favorit adalah, banyak banget. Inside Teaching dari Mary Kennedy. Siap. Ada yang kedua. Boleh nambah, boleh. Dua boleh. Bumi Manusia. Oh, Pramudia. Ya. Oke, pertanyaan kedua, Bung Iwan. Di mana tempat favorit untuk membaca? Oh, udah jelas dong. Warung kopi, coffee shop. Siap. Asik. Warkop Dono Kasino Indro. Oh, sekali. Warkop, penggemar warkop sekali. Iya, Bu. Jadi kami dulu, kalau zaman kami itu gojekan recehnya itu seputar warkop, Bu. Dono Kasino Indro gitu. Beda dengan anak-anak zaman now. Beda generasi nih. Iya, bukan nggak nyambung, Bung Iwan. Baik. Aduh, terima kasih banyak ya, Bung Iwan. Kita tuh mencari yang baju merah. Oh, yang baju merah harusnya ada lolos. ini. Harusnya ada nih. Ya, tapi kalau di warkop itu ada episode yang baju merah nggak boleh lolos, itu ingat nggak? Iya, benar. Nah, ini. Harusnya Bu Uket tadi pakai baju merah. Gitu ya, sayang sekali. Tapi jangan Bu Sefa, kalau yang baju merah nanti yang yang ngelihat itu yang angkatan yang agak lumayan jadul gitu. Enggak ya? Enggak. Untung enggak ya, berarti untung saya pakai putih ya. Ya karena seragam. Oh iya benar. Baik. Aduh, ya ampun. Good old days ya Bung Iwan ya. Good old days. Bu Yutefa masih tetap seperti 20 tahun loh Bu ke ini. Oh gitu luar ya. biasa. Ini karena pencahayaan hari ini. Ini tadi diaturin kami itu. Biar pencahayaannya, lightingnya bagus. Baik. Bung Iwan, terima kasih banyak untuk waktunya. Salam untuk keluarga di rumah. Dan tetap semangat untuk selalu membantu kami, para guru, untuk selalu berbenah dan belajar bersama. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih sekali Bung Iwan untuk sharing yang sangat luar biasa di malam ini. Dan Sobat Malming, kami pamit dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay healthy and happy. See you all. Thank you. Bye.